Ingin hadirkan persaingan buat David Raya, Arsenal incar kiper Atalanta Marco Carnesecchi. Bintang Atalanta, Marco Carnesecchi, dilaporkan menjadi incaran Arsenal, namun harganya tidak akan murah. Menurut Corriere dello Sport, Arsenal dan Paris Saint-Germain tengah mengawasi perkembangan pemain berusia 24 tahun ini di tengah performa menakjubkan Atalanta musim ini. Laporan tersebut menyebutkan bahwa tim asuhan Mikel Arteta adalah yang paling serius menginginkan jasanya, tetapi klub asal Italia itu menginginkan setidaknya 450 juta untuk melepasnya. Arsenal sebelumnya mencoba merekrut kiper Espanyol, Joan Garcia, sebagai cadangan untuk David Raya, namun usaha tersebut gagal. Mereka akhirnya memutuskan untuk meminjam Beto dari Bournemouth. The Gunners menolak tawaran sebesar 30 juta euro, 25 pound juta, 33 juta, untuk Garcia, dan kemungkinan besar situasi serupa akan terjadi dengan Carnesecchi. Carnesecchi harus bersabar di Atalanta, klub yang telah ia bela sejak 2018. Ia sempat menjalani masa pinjaman ke Cremonese dan Trapani di Serie B, sebelum akhirnya menunjukkan kemampuannya di tim Serie A tersebut mulai tahun 2023. Jose Mourinho mau tebus dosa dengan Kevin De Bruyne di Fenerbahce. Setelah mengalami masa-masa sulit di bawah bimbingan Mourinho, Fenerbahce kini berencana untuk merekrut Kevin De Bruyne dalam bursa transfer mendatang. Tim asal Turki ini mengincar gelandang veteran Manchester City tersebut, seperti yang dilaporkan oleh Fanatik. Keinginan Mourinho untuk mendatangkan De Bruyne muncul setelah Fenerbahce gagal meyakinkan bintang Al Nassr, Anderson Talisca, untuk bergabung dengan mereka di Turki. Walaupun Mourinho sebelumnya tidak berhasil mengoptimalkan potensi De Bruyne saat keduanya berada di Chelsea, kini pelatih asal Portugal itu melihat bahwa playmaker asal Belgia ini memiliki banyak hal berharga yang bisa diberikan untuk timnya. Namun, Fenerbahce menghadapi tantangan besar untuk merekrut De Bruyne di musim dingin, mengingat Manchester City telah menegaskan bahwa mereka tidak berminat untuk melakukan transfer di tengah musim. Oleh karena itu, Mourinho mungkin baru memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan De Bruyne pada musim panas tahun depan, ketika kontrak sang pemain berakhir. Arsenal didorong untuk rekrut Alexander Isak demi raih gelar Premier League. Mantan penyerang Watford, Troy Deeney, mendorong Arsenal untuk merekrut Alexander Isak dari Newcastle. Ia percaya bahwa penyerang asal Swedia itu adalah kunci untuk meraih gelar Premier League. Dalam kolomnya di Team of the Week untuk BBC, Deeney berpendapat bahwa Arteta perlu segera memperkuat lini serangnya dengan mendatangkan Isak. Ia yakin bahwa Isak dapat membantu The Gunners meraih gelar juara Premier League. Dia adalah striker terbaik di Premier League saat ini. Arsenal, cukup tanda tangani dia dan Anda akan menjuarai liga, itu tidak sesulit itu, ungkap Deeney. Sejak bergabung dengan Newcastle, Isak telah mencetak 47 gol dalam 86 pertandingan di semua kompetisi. Performa cemerlang ini menjadikan Isak salah satu penyerang terhebat di Premier League. Kemampuannya dalam mencetak gol menjadikannya sosok yang sangat berharga bagi The Magpies. Liverpool disarankan ganti Trent Alexander-Arnold dengan bintang Chelsea ini. Mantan bintang Liverpool, Danny Murphy, mengungkapkan bahwa Malo Gusto dari Chelsea bisa menjadi pilihan yang sangat menarik untuk menggantikan Trent Alexander-Arnold, jika bek kanan tersebut memutuskan untuk meninggalkan Anfield di akhir musim ini. Kontrak Alexander-Arnold di Liverpool akan berakhir pada akhir musim ini, dan diskusi mengenai perpanjangan kontrak masih berlangsung. Namun, kabar terbaru menyebutkan bahwa Alexander-Arnold telah mengambil keputusan penting mengenai masa depannya. Bek sayap timnas Inggris itu dilaporkan telah memutuskan untuk meninggalkan Liverpool dan bergabung dengan Real Madrid di akhir musim nanti. Keputusan ini berarti Alexander-Arnold akan pindah ke Santiago Bernabeu dengan status bebas transfer. Sebagai calon pengganti Alexander-Arnold, Murphy menyebutkan nama Malo Gusto, yang saat ini membela Chelsea. Gusto akan menjadi opsi yang sangat menarik, tetapi saya tidak melihat Chelsea akan membiarkannya pergi, tambah Murphy. Tidak banyak yang membicarakan absennya Reece James lagi, dan itu adalah pujian besar untuk Gusto. Harry Maguire teladan lini belakang Man United. Harry Maguire dianggap sebagai panutan di barisan pertahanan Manchester United. Ruben Amorim memberikan kepercayaan penuh kepadanya. Dalam kompetisi Liga Inggris, Amorim menurunkan Maguire sebanyak 6 kali. Hasilnya, tim mengalami 4 kekalahan dan meraih 2 kemenangan berkat kontribusi Maguire. Amorim mengakui performa Maguire yang memuaskan. Pemain berusia 31 tahun ini dinilai menunjukkan kinerja yang solid selama berada di bawah arahan manajer asal Portugal tersebut. Dia bekerja sangat baik, dia fokus pada pekerjaannya dan bukan pada apa yang dikatakan orang, kata Amorim di situs Man United.
Dia tak mempunyai alasan, bahkan dia mempunyai momen sulit. Saya pikir pada departemen itu, dia adalah teladan. Dia ada di sana untuk bermain, membantu tim, dan dia mencoba melakukan itu, kata dia menambahkan. Barcelona diambang kehilangan Dani Olmo secara gratis akibat penolakan pendaftaran ulang. Barcelona kini menghadapi ujian berat setelah usaha mereka untuk mendaftarkan kembali Dani Olmo ke dalam skuad musim ini ditolak oleh Pengadilan Komersial Barcelona. Keputusan ini berpotensi membuat pemain yang diboyong dengan nilai fantastis 1 triliun rupiah dari Red Bull Leipzig musim panas lalu bisa pergi dengan gratis pada bursa transfer Januari yang akan datang. Menurut kabar yang beredar, Barcelona berencana untuk menggugat La Liga demi membatalkan aturan registrasi pemain yang mereka anggap tidak sah. Klub asal Katalan ini berpendapat bahwa regulasi tersebut ditetapkan oleh pihak yang dianggap tidak berkompeten. Dani Olmo sebelumnya didaftarkan secara sementara hingga akhir tahun ini karena masalah keuangan yang dihadapi Barcelona. Dengan ditolaknya pendaftaran ulang, Olmo kini memiliki kesempatan untuk meninggalkan klub tanpa biaya transfer jika Barcelona tidak dapat memenuhi pedoman finansial yang telah ditetapkan. Situasi ini semakin mendesak, mengingat laporan menyebutkan bahwa beberapa klub Premier League, seperti Manchester City, Manchester United, dan Arsenal, menunjukkan ketertarikan untuk merekrut Olmo. Inter Milan kini bidik kuatrik juara Supercoppa Italiana. Inter Milan kini mengincar gelar Supercoppa Italiana untuk yang keempat kalinya berturut-turut. Pelatih mereka, Simone Inzaghi, menegaskan ambisi tersebut setelah timnya meraih kemenangan telak 3-0 atas Cagliari di Serie A. Inter telah menjadi raja Supercoppa dalam 3 edisi terakhir. Pada tahun 2021, mereka berhasil menundukkan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga yang penuh ketegangan hingga babak tambahan. Di tahun berikutnya, Inter menunjukkan dominasi dengan mengalahkan rival sekotanya, Milan, dengan skor 3-0. Pada edisi 2023, yang untuk pertama kalinya menggunakan format 4 tim, Inter sukses menaklukkan Lazio 3-0 di semifinal, sebelum meraih kemenangan tipis 1-0 atas Napoli di final. Dengan demikian, Inter mengoleksi gelar Supercoppa yang ke-8, hanya terpaut 1 gelar dari Juventus yang mengoleksi 9. Tahun 2024 yang luar biasa ini ditutup dengan Scudetto ke-20 yang akan selalu menyatukan kami dengan para penggemar dan direksi, ujar Inzaghi, seperti dikutip Football Italia. Namun, kami sekarang akan bertolak ke Arab Saudi untuk Supercoppa dengan harapan bisa meraih gelar keempat berturut-turut. Villa hadapi Brighton di kandang pada laga terakhir. Aston Villa akan menyambut Brighton and Hove Albion di Villa Park dalam laga penutup tahun ini, Selasa, 31 Desember 2024. Pelatih Unai Emery menekankan betapa pentingnya menjaga konsistensi saat bermain di kandang, terutama dengan dukungan penuh dari para penggemar setia. Villa Park adalah benteng kami, tempat di mana kami harus merasakan kekuatan bersama para pendukung, dan terus berusaha untuk tampil konsisten di sana. Kami perlu membangun tim ini, langkah demi langkah, agar semakin baik, ungkapnya dalam pernyataan resmi klub. Emery juga mengungkapkan pandangannya mengenai performa tim yang kurang stabil saat bertandang. Ia mengakui bahwa jadwal yang padat dan lawan-lawan yang tangguh menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Pertama-tama, kami harus menghadapi tim-tim besar seperti Tottenham Hotspur, Chelsea, Liverpool, dan Nottingham Forest saat bermain tandang. Kami mengalami kekalahan dalam pertandingan-pertandingan itu, dan hasil melawan Newcastle juga tidak memuaskan, jelasnya. Namun, di antara laga-laga tersebut, kami berhasil meraih kemenangan di Leipzig dalam Liga Champions, dan tentu saja kami harus berusaha untuk tetap konsisten saat bermain di luar kandang. Rafael Leao tak lagi disukai AC Milan, dua raksasa Inggris Arsenal and Manchester United berebut. Rafael Leao, bintang AC Milan, tampaknya akan melanjutkan petualangannya di Liga Primer Inggris pada bursa transfer musim panas mendatang. Pemain sayap ini kini tidak lagi menjadi pilihan utama pelatih Milan, Paulo Fonseca, yang belakangan lebih memilih untuk tidak memasukkannya ke dalam skuad utama. Menurut laporan dari Milan Live, Manchester United menjadi salah satu klub yang tertarik untuk merekrut penyerang asal Portugal ini dan dikabarkan siap mengajukan tawaran yang serius. Selain setan merah, klub-klub papan atas Liga Primer Inggris lainnya, seperti Arsenal, juga menunjukkan minat yang sama terhadap Leao. Di sisi lain, Barcelona juga disebut-sebut membutuhkan tambahan kekuatan di lini serang mereka. Leao sendiri hanya ingin bergabung dengan klub yang berkompetisi di Liga Champions dan berjuang untuk meraih gelar juara, sesuatu yang saat ini tidak dapat ditawarkan oleh Manchester United. Danilo dikabarkan menuju Napoli. Pemain Juventus, Danilo, dilaporkan sedang dalam perjalanan menuju Napoli.
Pemain berusia 33 tahun ini menarik perhatian pelatih Partenope, Antonio Conte. Media Italia, Football Italia, mengungkapkan kabar mengenai potensi transfer Danilo ke klub yang berbasis di Naples. Saat ini, rincian mengenai kepindahan pemain asal Brasil tersebut masih dalam pembicaraan antara kedua tim. Agen Danilo telah diberitahu oleh manajemen klub bahwa kliennya tidak termasuk dalam rencana Thiago Motta. Napoli berusaha mendapatkan Danilo tanpa biaya, sementara Juventus tetap menginginkan kompensasi meskipun tidak terlalu besar. Kontrak Danilo di Juventus akan berakhir pada musim panas mendatang. Napoli memang memerlukan tambahan pemain belakang baru, terutama setelah bek tengah mereka, Rafa Martin, meminta untuk dijual. Hingga saat ini, Danilo telah tampil sebanyak 16 kali di semua kompetisi untuk Juventus musim ini, dengan 1 assist sebagai kontribusinya. Ia telah menjadi bagian dari Juventus sejak tahun 2019.